Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya mengenai garis singgung persekutuan dalam maupun garis singgung persekutuan luar. Pak Jul berikan ilustrasi terlebih dahulu mengenai garis singgung persekutuan dalam. Jadi ada dua buah lingkaran, misalkan seperti ini. Nah, misalkan Pak Jul tarik garis. Nah, ini namanya garis singgungnya, menyinggung di sini ya. Nah, kemudian jarak dua buah titik lingkaran itu biasanya disimbolkan sebagai D, seperti ini. Sedangkan untuk masing-masing ini adalah R-nya, jari-jari lingkaran besar. Yang ini jari-jari lingkaran kecil atau R kecil. Nah, kita diminta untuk mencari garis, katakanlah ini P dan Q. PQ itu merupakan garis singgung lingkaran dalam. Garis singgung lingkaran dalam. Nah, bagaimana kita menghitungnya? Nah, cara menghitungnya kita bisa memperpanjang daerah ini. Bukan daerah ya. Kemudian tarik garis sedemikian hingga ketemu di R di sini. Lebih bagus pakai penggaris ini ya. Nah, seperti ini. Nah, maka kita kan bisa ini membentuk segitiga siku-siku O P ini, katakanlah ini R, titik tengahnya ini R ya. Berarti kita bisa membentuk segitiga OPR, segitiga OPR. Nah, dari triple Pythagoras kita kan bisa memperoleh bahwa sisi miringnya kan jelas OR ya. OR atau nanti biasa disimbolkan sebagai D, karena di sini kan sudah disepakati simbolnya D. Itu sama dengan OR itu sama dengan OP kuadrat ditambah PR kuadrat. PR kuadratnya ini PR kuadratnya itu kan sama dengan PQ. Sama dengan PQ. Nah, sedangkan PQ itu kan garis singgung lingkaran dalam. Berarti kita bisa menghitung PQ sama dengan PQ kuadrat ya, OR kuadrat dikurangi OP kuadrat. PQ sama dengan akar OR-nya, sebentar, OR, O ke R itu D, berarti D kuadrat dikurangi OP. OP, dilihat OP itu adalah R besar ditambah R kecil, karena ini kan kepanjangan dari jari-jari lingkaran kecil. Berarti R besar dikurangi ya, R besar ditambah R kecil dikuadratkan. Selesai. Ini rumus garis singgung lingkaran dalam. Sekarang kalau garis singgung lingkaran luar ya, berarti gambarnya bagaimana? Gambarnya sama, cuman teknis menyinggungnya yang berbeda. Nah, kalau di luar itu di sini. Nah, ini hubungkan, ini pusatnya ya, sedemikian hingga ini merupakan R, ini juga merupakan sebentar, R juga R besar, ini R kecil ya, masih sama OR, pusatnya OR ya, OR R besar, garis ini PQ. Nah, ini bisa ditarik selama ini sejajar ya, R kecil ini. Nah, di sini ini R, O,
katakanlah apa ya, X gitu aja di sini. Nah, disepakati dulu PQ adalah garis singgung lingkaran luar. Nah, sedemikian hingga kita bisa menulis hubungannya ya. PQ itu kan sama saja dengan PQ sama dengan XR. Aduh, ini kalau R nanti rancu dengan ini lagi. Tapi udah terlanjur ya. Kalau R ini adalah jari-jari gitu aja, jari-jari yang lingkaran besar. Kalau R ini di sini adalah titik. Berarti XR. Nah, maka kita bisa membuat hubungan pakai segitiga siku-siku lagi. Segitiganya siapa? Segitiganya adalah OXR. OXR. Sisi miringnya siapa? Sisi miringnya adalah OR. Karena ini siku-sikunya di sini. Berarti kita bisa menulis OR sama dengan OR tadi disepakati D ya. OR kuadrat sama dengan OX kuadrat ditambah XR kuadrat. OR itu D. Sebentar, yang merupakan garis singgung adalah, nah, XR. Ini XR-nya bisa diganti dengan PQ kuadrat. Jadi persamaannya menjadi OR kuadrat sama dengan OX kuadrat ditambah PQ kuadrat. PQ garis singgung berarti PQ sama dengan OR kuadrat dikurangi OX kuadrat. PQ sama dengan, ini masih kuadrat, kalau ini udah hilang, akar OR-nya D. D kuadrat dikurangi OX. OX, lihat ini. OX itu sama saja jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil. Berarti kita bisa tuliskan OX sama dengan R dikurangi R kecil dikuadratkan. Selesai. Langsung kita masuk ke permasalahannya. Untuk yang nomor 1 ya. Ini, jika diketahui jarak kedua titik pusat lingkaran D sama dengan D, panjang jari lingkaran pertama adalah R dan panjang jari lingkaran kedua adalah R kecil, di mana R besar lebih dari R. Pernyataan yang benar adalah garis singgung persekutuan dalam, garis singgung lingkaran dalam, ini ya rumusnya. Berarti kan seperti ini. Ya. Tinggal saya tulis saja seperti ini. Persis seperti ini ya. Nomor 1, garis singgung persekutuan dalam sama dengan akar D kuadrat dikurangi R ditambah R kuadrat. Ini kan sama dengan akar D kuadrat min R kuadrat plus 2R besar R kecil ditambah R kecil. Sedemikian hingga kita bisa menulis akar D kuadrat min R kuadrat min 2R besar R kecil dikurangi R kuadrat. Nah, seperti ini. Kita lihat, kita cocokkan R kuadrat. Nah, ada ya ini. Min R besar min R kecil min 2R besar R kecil. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut untuk yang nomor kedua. Diperhatikan untuk yang nomor kedua, itu juga sebenarnya pertanyaannya masih mudah ya. Diketahui dua buah lingkaran dengan jari-jari lingkaran A sama dengan RA dan jari-jari lingkaran B adalah RB. Panjang RA lebih dari RB jika kedua lingkaran bersinggungan luar. Pernyataan yang benar adalah bersinggungan. Jika kedua lingkaran bersinggungan luar, bersinggungan berarti nempel itu orang. Dua, berarti kayak gini, dan ini seperti ini. RA lebih dari RB, berarti ini otomatis RA nya, oh ini otomatis RB nya, RB. Nah, seperti ini. Maka kita bisa menyimpulkan pernyataan berikut yang benar adalah jarak kedua titik pusat RA tambah RB.
titik pusatnya ini untuk lingkaran A, ini lingkaran B. Benar ya. Jarak titik pusat itu kan tentunya karena dia bersinggungan, nempel, berarti tinggal RA ditambah RB. Selesai. Jadi jawabannya adalah yang A. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang nomor ketiga. Diketahui AB adalah garis singgung persekutuan dalam, panjang AB sama dengan 12 akar 2 cm, panjang BN sama dengan 4 cm. Jika jarak kedua titik pusat sama dengan 22, maka pernyataan yang tepat di bawah ini adalah, nah ini repotnya kalau soal HOTS itu seperti ini. Kita harus meneliti keseluruhan jawabannya. Pak Jul gambar dulu konstruksi gambarnya. Berarti ini yang lebih besar, berarti persamaan garis singgung lingkaran dalam. Nah, seperti ini. Titik pusatnya ini titik pusatnya. Seperti itu. Pusat 22 di sini. Kemudian panjang AB-nya adalah AB, berarti A-nya di sini ya. A, ini B, AB 12 akar 2, BN sama dengan 4 ya. Ini katakanlah ini N 4 cm. Nah, maka kita bisa menghitung karena rumusannya adalah persamaan garis singgung lingkaran dalam ya. Maka P sama dengan seperti tadi kan, P sama dengan P kuadrat sama dengan D kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil dikuadratkan, kan seperti ini. P nya panjang garis singgungnya adalah AB. AB itu sama dengan P atau panjang garis singgungnya, berarti 12 akar 2 sama dengan D nya, jarak titik pusatnya adalah 22 kuadrat dikurangi R besarnya. Kita tidak tahu ya, R besarnya kan asumsinya ini. Berarti kalau BN nya 4 cm, berarti AM nya otomatis kan AM R besar, atau kita bisa mendefinisikan R itu sama dengan AM. Tetap pakai ini saja. R kecilnya berarti BN. Ya, didefinisikan dulu. Berarti R kecilnya sama dengan BN. Nah, seperti ini. Biar nanti tidak bingung. R-nya berarti dia tetap R ditambah 4 kuadrat sama dengan ini, kalau di ini kuadratkan dulu ya. Nah, seperti ini. Kita punya 12 kuadrat itu 144 dikalikan sebentar kok 12 akar 2 toh. AB sebentar, garis singgung persekutuan dalam. AB nya garis singgung persekutuan dalam, berarti kan 2. Benar ya ini ya. Sebentar kok Pak Jul. AB panjang, AB adalah garis singgung persekutuan dalam. Ini AB-nya. Oh ya, benar. Betul Pak Jul, yang R ditambah 4 kuadrat sama dengan, ini pindah ke sini ya. 22 kuadrat adalah 484 dikurangi 12 akar 2 kuadrat itu 288. Nah, kita punya R ditambah 4 kuadrat itu adalah 196. Berarti R ditambah 4 sama dengan akar 196 sama dengan 14. Berarti R sama dengan 14 dikurangi 4 sama dengan 10. Nah, R besarnya adalah 10. Padahal R besarnya 10 ya. Nah, kita cocokkan A. Selisih kedua jari-jari 5 cm. Sebenarnya adalah 10 dikurangi 4. Kan ini 10 R-nya. Kalau diselisihkan berarti selisih jari-jarinya adalah 6. Berarti pernyataan A salah.
Panjang jari-jari AM adalah 10. AM 10 benar. Lebihnya dari panjang jari-jari BN 10 lebihnya itu salah. Mestinya adalah 6 lebihnya dari jari-jari BN. Pernyataan B salah. C. Luas lingkaran terbesar adalah 314. Kita cocokkan. Lingkaran besar R-nya 10. Berarti luas sama dengan 3,14 R kuadrat. Karena pi-nya 3,14 ya. 3,14 kali 10 kuadrat sama dengan 314. Berarti pernyataan C benar. Oke, clear. Berarti jawabannya C. Selanjutnya untuk nomor keempat. Kita lihat. Pada gambar berikut, luas trapesium ABNM di mana AB adalah garis singgung persekutuan luar adalah 78 maksud saya. Panjang BN adalah 4 cm, panjang AM 9 cm. Nah, kita diminta untuk mencari apa ini? Luas trapesium. Sorry, bukan luas trapesiumnya, tapi keliling trapesiumnya. Berarti kita bisa mencari. Pertama kita bisa karena yang diketahui kan luasnya ya. Luas trapesium ABNM di mana AB adalah garis singgung persekutuan luar adalah 78. Nah, berarti yang diketahui adalah luasnya. Nomor 4 ya. Luas sama dengan luas ABNM. ABNM luas karena trapesium berarti kan setengah kali jumlah sisi sejajar AM ditambah BN dikali AB. Ya bener ya. Jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi. Ya, dikalikan tinggi. Tingginya jelas AB itu sama dengan 78. Nah, AM-nya ada, BM-nya ada 4. Berarti setengah dikalikan 4 tambah 9 kalikan AB sama dengan 78 ya. AB sama dengan 78 berapa tuh? 78 itu kan sama dengan 6 kali 13 ya. Kan seperti ini. Nah, ini 13 itu kan sama dengan 4 tambah 9. Ini hilang. Berarti masih ada 2 dikalikan dengan 6. Berarti AB-nya adalah 12 cm. Nah, maka kita bisa menghitung panjang garis singgung persekutuan luarnya. Garis singgung persekutuan luar, garis singgung persekutuan luar itu kan MN kuadrat sama dengan pakai rumusannya dulu ya. MN kuadrat sama dengan bagaimana nih? Ya bener, AB kuadrat ditambah AM dikurangi BN kuadrat. Sedemikian hingga garis singgung persekutuan luar ya. Sebenarnya garis singgung persekutuan luarnya itu sebenarnya AB ya. Ini diperoleh dari AB kuadrat itu sama dengan MN kuadrat dikurangi AM min BN. Nah, rumus awalnya itu seperti ini. Cuman kan kemudian ini tak pindah ke kiri. Jadi kita mau mencari MN-nya terlebih dahulu. Karena kita diminta mencari keliling, kita kan nggak tahu AM-nya sudah ada, BN-nya sudah ada. Kemudian AB-nya juga sudah ada. Yang belum ada kan MN kalau mau mencari keliling. Berarti kita cari MN-nya. MN sama dengan AB-nya sudah ketemu ya, 12 kuadrat ditambah 9 dikurangi 4 sama dengan 12 kuadrat itu 144 ditambah 9 kurangi 4 itu 5 dikuadratkan 25. Berarti MN sama dengan MN kuadrat 169, maka MN sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm. Maka keliling trapesium sama dengan AB tambah BN tambah NM tambah MA. AB-nya berapa? AB-nya 12
ditambah BN-nya 4 ditambah NM-nya ini ya 13 ditambah MA atau AM-nya adalah 9, itu hasilnya adalah 38 cm. Seperti ini. Ini 17 tambah 12 tambah 9 8 nyimpan 1 38. Sudah cocok ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya masuk ke yang nomor terakhir. Ini soal HOTS ya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kayaknya nanti pakai perbandingan sinus ini nanti. Kalau kalian belajar pada video sebelumnya, kamu pasti bisa. Bahkan tanpa melihat video lanjutannya Pak Jul, kalian itu mestinya tuntutannya kalian itu bisa. Seperti itu. Nah, ini sudah diketahui ya. Ini B. Saya nerangkan kayak gini aja ada siswa yang bilang saya ngoceh loh. Saya heran anak-anak zaman sekarang itu sopan santunnya kok mudah sekali luntur. Tidak kenal kok bisa tidak sopan seperti itu. Kalau saya jadi orang itu malunya luar biasa. Oke, kita mulai dari AM ya. AM dibanding BN sama dengan 3:1. Seperti itu. Maka kita bisa, padahal sebagaimana kita ketahui bahwa AM ditambah BN adalah 12. Di sini kan sudah ada statement seperti itu toh. AM ditambah BM. AM ditambah BN sama dengan 12 ya. Maka kita bisa menuliskan kalau kita mau mencari karena AM BN-nya 3:1, kita cari AM ya. AM sama dengan 3 per jumlah perbandingan totalnya 4 ya. Kali 12 coret 9. BN-nya sama dengan 1/4. Jumlah perbandingan totalnya kan 4 kali 12 sama dengan 3. Sudah ketemu? Seperti ini ya. Nah, kalau di sini 30 derajat, otomatis di sini kan 60 derajat. Ini kalau ini kan jelas segitiga siku-siku. Maka kita bisa menghitung mengenai dengan menggunakan perbandingan sinus ya. Kita bisa menuliskan AM per, lihat AM. AM adalah sisi di hadapan sudut 30 derajat. Berarti sin 30 derajat. Sama dengan kemudian AC, A ke C ini. Ke sini ya, ini kurang C ya. Misalkan saya Pak Jul misalkan C ya. C itu sama dengan merupakan sisi, AC itu merupakan sisi dari AC merupakan sisi di hadapan sudut 60 derajat, berarti sin 60 derajat. Seperti ini. Maka kita bisa mencari AC-nya terlebih dahulu ya. Karena kita kan mau mencari AB. AB itu kan merupakan penjumlahan dari AC tambah CB. Ya kan? Nah, berarti kita bisa mencari AC-nya. AC itu sama dengan AM dikali sin 60 dibagi sin 30. AM-nya sudah ketemu tadi. AM-nya 9. 9 kali sin 60 setengah akar 3 per setengah. Setengahnya hilang berarti 9 akar 3. Itu untuk AC-nya. Sekarang kita mencari BC-nya. Nah, BC ya itu kan sama dengan, itu juga sama perbandingannya. Jadi kalau di sini 30, sini kan juga 30. Ya kan? Sebentar, kayak gini ya. Ini B, N, ini C ya. Nah,
Kita mau mencari BC. Ini kan karena dia bertolak belakang. Sini kan juga 30, berarti sini 30. Sini 60 juga. Kan seperti itu. Ya kan? Nah, sekarang BC itu menghadap siapa? BC itu kan menghadap sudut 60 derajat. Ya, berarti BC per sinus 60 derajat sama dengan BN. Lihat BN. BN kan ada. BN itu 3. BN menghadap sudut 30 derajat, sorry. 30 derajat. Ini BM, sisi BN menghadap sudut 30 derajat. Sin 30 derajat. Sedemikian hingga kita bisa cari BC, ya. Sama dengan BC, kan sama dengan ini kali ini. BN dikali sin 60 derajat per sin berapa nih? Sin 30 ya ini ya. Sin 30 sama dengan BN-nya sudah diketahui 3. 3 kali setengah akar 3 per setengah kurangkan berarti 3 akar 3. Kan seperti itu. Nah, padahal AB itu kan sama saja AC ditambah BC. Ya kan? AC tambah BC. Berarti 9 akar 3 ditambah 3 akar 3 sama dengan 12 akar 3. Ada jawabannya yang B. Oke gitu ya. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Jangan hanya nyalin. Kalau nyalin saya rasa insya Allah kalian akan selalu lupa selama kalian tidak tahu bagaimana alur ceritanya. Jadi kalian menyalin jawaban boleh, yang penting kalian paham. Kalau paham, sampai kalian lulus, kalian pasti mengerti. Tapi kalau hanya sebatas menyalin, insya Allah besok jangankan naik kelas, beda semester, kalian lupa lagi. Tidak bakalan bisa mengerjakan lagi dengan soal yang sama. Itu ya. Saya mohon kalian menyalin boleh, yang penting kalian paham. Itu tujuan dari channel ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.